Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover manga One Piece chapter 1087 ini, terdapat gambar es yang menemani Mas Bro mandi. Judul chapter kali ini adalah Battle Shipwreck. Di awal scene kita diperlihatkan tempat angkatan laut cabang Jiwan, tepatnya tempat pembuangan kapal. Di sana terdapat dua buah kapal yang sudah benjo. Brenyu menjelaskan kepada rekannya bahwa kapal tersebut rusak karena dijadikan pengganti samsak. Rekannya bertanya siapa yang melakukannya. Brenyu menjawab yang melakukannya adalah Wakil Admiral Garp sewaktu masih muda sebagai rutinitas sehari-hari sampai sekarang. Lalu pertanyaan lanjutan, kenapa ada dua kapal? Brenyu menjawab, yang satunya untuk muridnya mantan Admiral Aokiji. Aturannya adalah tak boleh memakai haki atau kekuatan buah iblis saat memakai Battle Shipwreck. Kekuatan para pahlawan ini tidak didapat begitu saja. Scene pindah di dunia baru, tepatnya Pulau Bajak Laut Hachinosu. Di sana terlihat Sanjuan Wolf dilempar ke laut oleh Monkey D. Garp. Melihat hal itu rekannya menjadi panik sob, lantaran Sanjuan Wolf akan tenggelam karena efek buah iblis. Sementara itu Vasco langsung menenggak miras. Pahlawan legendaris apanya? Kata Vasco. Setelah itu ia langsung menyembur cairan berwujud api kepada Monkey D. Garp. Melihat serangan datang, Garp langsung mengambil 3 kroco bajak laut yang digunakan sebagai tameng hingga terbakar. Tak hanya di situ saja sob, tameng yang telah terbakar ia lemparkan ke medan pertempuran yang membuat para kroco lain pada kalang kabut. Melihat pulau bajak laut yang semakin hancur, Pizarro yang telah bergabung dengan tengkorak pulau berkata, "Dasar brengsek, kau mau menghancurkan pulau bajak laut, Garp?" Lalu kroco lain menanggapi, "Jika dia menemukan kota dalam keadaan begini, Komandor Tis pasti akan membunuh kita. Kenapa dia tak takut walau jumlah kita lebih banyak? Dia terlalu menyeramkan." Setelah itu kita diperlihatkan Garp yang tersenyum seperti kesenangan saat bertarung. Di sisi lain kita diperlihatkan Kujaku sedang menghubungi Garp. Lapor Wakil Admiral Garp, para warga yang ditawan dan para marin yang terluka sudah dibawa berlayar ke laut kapan saja. Sementara itu tak lupa kita diperlihatkan kondisi Hibari yang terluka akibat serangan Kuzan. Warga pun juga mengkhawatirkan Koby yang belum berada di kapal. Setelah mendengar info dari Kujaku, Garp berkata, "Oke, kita sudah selesai di sini. Ayo kita kembali. Koby, Cruz, Helmeppo, ini memang Hachinosu. Bajak laut terus saja berdatangan. Mereka tak ada habisnya." Namun sebelum mereka melangkahkan kaki lebih jauh, Kuzan bangkit lagi sob. "Sudah kubilang, aku tak bisa membiarkanmu pergi, Garp-san," kata Kuzan menantang bertarung kembali. Melihat Kuzan bangkit, Helmeppo sangat ketakutan dan berkata, "Aku harusnya sudah pergi dengan yang lain tadi. Sekarang aku akan mati. Ini gawat." Namun Cruz malah menanyakan kepada Garp apakah dia juga merupakan masa depan marin. Garp tak menanggapi perkataan Cruz. Ia masih fokus ke Kuzan yang bangkit kembali. "Kau masih mau bertarung, Kuzan?" Melihat Garp ingin bertarung lagi, Koby mengatakan, "Tolong berhati-hatilah melawan petinggi bajak laut Blackbeard." Setelah itu Garp memberi perintah kepada mereka bertiga, "Kalian semua dengar baik-baik, larilah sekuat tenaga ke pantai, maka kita akan selamat, jangan mati." Mereka bertiga menjawab, "Siap Pak," sambil berlari menuju pantai. Namun di saat berlari, ada seseorang yang meminta tolong. Koby pun tanpa pikir panjang langsung menolong orang itu. Dengan segera Cruz membentak Koby, "Dasar bodoh, itu jebakan." Melihat Koby yang terjebak permainan musuh, Shiryu langsung melesat untuk menghabisi Koby. Namun dengan sigap Garp menghalangi dengan badannya. Alhasil Garp sekarang tertusuk pedang Shiryu di bagian perut. Emang beban sekali si Koby ini. Udah diselamatin dan disuruh kabur malah bikin masalah. Melihat Garp tertusuk, Koby terkejut bukan main sob. Lalu dengan sigap Garp langsung membogem Shiryu dengan sangat keras. Alhasil Shiryu tergeletak dengan darah yang bercucuran serta dalam mode terlihat. Mengetahui kondisinya seperti itu, Shiryu malah tertawa. Sementara Garp sedikit terkejut mengetahui di hadapannya adalah Shiryu kriminal dari Impel Down. Merasa ada kesempatan untuk menang, kroco di sana berkata, "Itu Shiryu-san, dia berhasil menusuk Garp. Garp terluka parah." Di sisi lain Cruz dan Helmeppo berteriak, "Garp-san, aku tak apa-apa. Cepat pergi ke kapal." Koby pun juga berteriak,
Wah, ini salahku. Wakil Admiral Garp sudah melindungiku. Mendengar teriakan Kobi, Garp menyaut, "Jangan besar kepala, Kobi. Dari awal dia memang mengincarku." Lalu berdatanglah para Kroco untuk membunuh Garp. Garp melemah. Sekarang kita mungkin bisa membunuhnya. Ayo cepat. Kesempatan kita untuk jadi kaya ada di hadapan kita. Hajar dia. Harga Garp itu 3 mahkota. Sama dengan Admiral, itu sekitar 3 miliar berry. Tak berselang lama Kuzan melesat menyerang Garp. "Minggir kalian, dasar lemah. Walau kalian menahan tangan dan kaki Garp-san, cecunguk seperti kalian masih tak akan bisa membunuhnya," kata Kuzan sembari mengeluarkan tekniknya. Melihat Kuzan datang, Garp tersenyum dan terjadilah kilas balik saat Kuzan ingin menjadi murid Garp. "Mengangkatmu jadi muridku? Jangan merusak kebebasanku. Belajar saja dari instruktur marin," kata Garp menolak. Lalu Kuzan menanggapi, "Aku sudah mempelajari semua yang bisa mereka ajarkan. Aku mengincar tingkat yang lebih tinggi. Tolong biarkan aku jadi muridmu." Garp pun tetap menolaknya. "Berisik, pergi sana." Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka menjadi guru dan murid. Sekarang mereka berdua latihan dengan meninju kapal. "Jangan pakai haki, jika tidak namanya bukan latihan," kata Garp kepada Kuzan. "Aku memang tidak bisa pakai haki," jawab Kuzan. Setelah itu Garp bercerita, "Putraku jadi pejuang revolusi, brengsek. Cucuku bilang dia mau jadi bajak laut. Tak akan kubiarkan," kata Garp sambil menyandak baju Kuzan. Lalu Kuzan menanggapi bahwa itu bukan masalahnya. Setelah latihan selesai, Kuzan diajak makan cemilan. Namun ia menolak lantaran sibuk dengan pangkat admiralnya. Garp tak menanggapi dan menyuruh Kuzan untuk membuatkan teh. Mendengar hal itu, Kuzan jadi jengkel dengan Garp. Kembali ke masa sekarang. "Sepertinya kau membesarkan musuh yang cukup merepotkan," kata Kuzan dengan pede. Garp menanggapi, "Kau salah sangka, dasar murid bodoh." Dan pukulan dilapisi haki pun tak dapat terelakkan antara guru dan murid. Masing-masing dari mereka mengenai bagian wajah. Efek dari pukulan mereka berdua sampai membuat ledakan yang cukup besar dan mereka pun terpental ke arah berlawanan. Melihat Garp terpental, Kobi tambah panik sob. Sementara itu Pizarro berkata, "Hahaha, harapan kalian untuk kabur sangatlah kecil. Dasar brengsek. Ini Hachinosu. Jika kau mengusiknya, akan banyak bajak laut yang keluar. Kau kira kapalmu yang berada di laut itu aman? Jangan meremehkan kekuatan buah Shima-Shima no Miku." Kembali ke kapal Garp. Terlihat Hibari menanyakan keberadaan Kobi dan meminta maaf karena telah menjadi beban. Lalu Hibari ditenangkan rekannya bahwa mereka akan kembali. Tak berselang lama Pizarro menyerang kapal mereka menggunakan tangan raksasa dari Pulau Hachinosu. "Hahaha, saat kau baca koran, selalu saja Blackbeard ini, Blackbeard itu. Kami juga mau nama kami dikenal. Berita besok akan seperti ini." Wakil Admiral Garp yang ternama ditemani oleh beberapa prajurit elit muda yang berusaha menyelamatkan pahlawan marin Kapten Kobi telah tewas secara tragis di Pulau Bajak Laut oleh kekuatan mengerikan Kapten kapal keempat Bajak Laut Blackbeard, Avolo Pizarro. Melihat Pizarro akan menghancurkan kapal, Kobi berkata, "Tidak, tolong hentikan. Semua orang ada di dalam sana termasuk mereka yang bukan marin." Mendengar kepanikan Kobi, Garp berkata, "Kobi, jangan termakan emosi. Keadilan pasti akan menang," kata Garp yang telah terkapar. Namun dengan terkaparnya Garp itu, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.